Di antara sunnah berkaitan dengan Idul Fitr adalah menyegerakan makan sebelum berangkat menuju salat Id. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Kata Anas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar untuk salat Id sampai beliau makan beberapa butir korma dan beliau makan ganjil ya. 1 boleh, 3 boleh, 7 boleh ya. 31 juga boleh ya. Ganjil, yang penting ganjil ya. Intinya ini sunnah, kita makan dulu sebelum kita berangkat ya. Demikian dalam hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Adalah Rasulullah SAW tidak keluar untuk salat Idul Fitri sampai beliau makan dulu. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Sebaliknya kalau Idul Adha, Rasulullah SAW tidak makan dulu tapi salat dulu. Ya, dengan harapan setelah salat segera menyembelih hewan korban, kemudian makan dari hewan korban tersebut. Ini bedanya antara Idul Fitri Idul Adha berkaitan dengan makan. Kalau Idul Fitri makan dulu, hikmahnya apa? Untuk menunjukkan sekarang sudah tidak ada puasa. Dan jangan sampai orang menyangka tidak boleh makan kecuali setelah salat. Ini hari tidak ada puasa. Maka makan dulu menunjukkan ini hari berbuka. Hari berbuka ya. Berbuka, makanya disebut dengan Idul Fitr, yaitu hari berbuka. Sudah tidak ada Ramadan lagi, sekarang hari berbuka. Maka dibuka sebelum berangkat, makan dulu. Untuk menunjukkan ini bukan hari puasa lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Idul Fitri artinya hari berbuka. Idul Fitri artinya hari berbuka. Makanya dianjurkan untuk makan dulu sebelum berangkat. Lain halnya dengan Idul Adha. Idul Adha dianjurkan makannya nanti aja. Tidak wajib tapi boleh makan, tapi dianjurkan agar seorang segera salat Id, Idul Adha, kemudian segera menyembelih. Kemudian dia makan dari hasil sembelihannya ya. Oleh karenanya Idul Fitri dia disukai untuk salat agak diakhirkan agar orang-orang yang belum bayar zakat sempat bayar dulu, karena waktu terakhir bayar zakat Al-Fitr adalah sebelum salat. Sebelum salat dikerjakan masih boleh bayar zakat. Orang-orang yang mungkin lupa, mungkin ada halangan, dia bisa bayar sebelum salat. Sehingga tidak mengapa ditunda sebentar. Lain halnya dengan Idul Adha. Idul Adha disegerakan salat Id. Kenapa? Karena habis salat ada kegiatan nyembelih. Ada kegiatan nyembelih. Kalau salatnya ditunda, nyembelihnya tertunda, kapan mau makan? Makanya kelamaan kalau mau makan dari hasil sembelihan. Belum sapinya kabur sana sini, belum kambingnya, belum masaknya lama ya. Bisa-bisa makan jam 10, bisa makan jam 11 ya. Keburu lapar ya. Tidak apa-apa. Kalau sudah keburu lapar, muqaddimah dengan tahu isi juga boleh, enggak ada masalah. Tapi maksud saya, kalau Idul Fitr disunahkan kita makan terlebih dahulu. Dan Rasulullah SAW disebutkan wa ya'kulna witran. Rasulullah SAW makan korma dengan jumlah ganjil sebagai isyarat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah adalah witr. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah adalah ganjil dan suka dengan bilangan yang ganjil. Maksudnya Allah dengan ganjil ini mengingatkan kita kepada keesaan Allah, bahwasanya Allah esa, ganjil, tidak butuh dengan pasangan, dan Allah Maha Esa dalam segala hal. Jadi tadi dengan kita makan pagi-pagi sebelum sholat untuk menandakan bahwasanya sekarang hari berbuka, tidak perlu menunggu sholat dulu baru makan. Sekarang sudah boleh makan. Kalau tidak ada korma, silakan makan yang lain. Kalau tidak ada korma, qadarullah korma tidak ada, maka bisa tadi makan yang lain ya. Opor kayak tahu isi kayak apa kayak, yang penting kita tunjukkan bahwasanya kita sudah berbuka. Bukan ganjil maksudnya 3 piring, enggak ya. Pokoknya makan secukupnya. Baru kemudian pergi salat Id ya.